tahun depan Boswa sudah 50 tahun, setengah abad tahun emas. Apa pesan-pesan Pak Aksa Mahmud sebagai pendiri Boswa? Dengan ulang tahun ke-49 ini, saya mengharapkan kepada CEO Boswa untuk mempersiapkan mengenai 50 tahun Boswa atau setengah abad, terutama bahwa tahun ini adalah tahun penuh tantangan, sehingga para generasi penerus ini, generasi kedua Boswa, harus betul-betul mewaspadai situasi ini dan harus berbuat supaya Boswa tetap maju berkembang setiap tahunnya. Seperti saya katakan, dalam sejarah perjalanan Boswa, setiap ulang tahun pasti ada usaha yang diresmikan, dikembangkan. Tahun ini saya mengharapkan bahwa setiap ulang tahun, apalagi ulang tahun emas tahun depan, harus membuat sesuatu yang kira-kira betul-betul membuat Boswa bisa berkibar. Dan tentunya harapan saya ini kepada generasi kedua Boswa agar supaya memperhatikan ini, supaya, dan tentu pesan saya bahwa setiap ulang tahun Boswa harus ada masjid yang diresmikan. Jadi kalau sebelumnya ini kita kadang-kadang hanya memberi sumbangan. Boswa selama ini hanya banyak memberi sumbangan kepada masjid, membantu lembaga-lembaga sosial. Tapi ke depan ini saya mulai ulang tahun ke-49 ini selalu sudah dimulai bahwa harus ada pembangunan masjid. Peresmian masjid yang dibangun oleh Boswa. Tahun ini Boswa kira-kira ada 3 masjid yang diresmikan di ulang tahun ke-49 ini. Nah, saya harapkan ke depan, tahun depan itu harus lebih banyak lagi. Dan di mana ada Boswa, kalau dulu Boswa membangun suatu aktivitas di satu daerah, kadang-kadang kita lupa masjidnya belakangan. Sekarang ini begitu membangun, harus masjidnya juga ikut dibangun. Jadi kadang-kadang seperti selesai pabrik baru dibangun masjid. Kalau sekarang ini saya minta begitu dibangun pabriknya, begitu aktivitasnya dimulai, masjidnya juga harus sudah dimulai dibangun. Bahkan kalau perlu pabriknya belum selesai, masjidnya sudah selesai duluan. Nah, itu pesan saya sehingga keberkahan daripada aktivitas Boswa dimanapun berada itu dapat terlaksana. Jadi kita ini mengharapkan bahwa ke depan bagaimana Boswa ini menjadi pengusaha dunia akhirat. Jadi kita tidak sama-sama berpacu untuk bagaimana aktivitas dunia saja, tapi kita ingin bagaimana dunia akhirat ini bisa keseimbangan. Saya kira itu harapan saya ke depan. Ya, Pak, tadi kan ada juga momen bersejarah di ulang tahun ke-49 ini pada 22 Februari 2022 ini, yaitu Pak Subhan Aksa ditetapkan oleh direksi sebagai presiden direktur. Bagaimana tanggapan Pak Aksa? Saya karena keputusan Erwin bahwa sudah menetapkan Ubang sebagai CEO Boswa, saya tentu Erwin lebih mengetahui kemampuan adiknya. Artinya kalau dia sudah melihat ada kemampuannya semua untuk menjadi CEO, ya udah. Nah, itulah. Jadi kita tinggal bagaimana memberi dukungan, membantu dia supaya bisa mengantarkan Boswa lebih baik lagi. Mungkin Pak Erwin melihat ini kan karakter Pak Subhan ini sebagai pembalap kan selalu mau berlari kencang, mau melaju dengan cepat. Mungkin itu dilihat di tengah pandemi ini kan perlu terobosan supaya bisa lebih cepat. Iya, memang Subhan ini orangnya jelimet dan
karena perlu keberhati-hatian. Karena pembalap itu kan harus ada keberhati-hatian. Salah sedikit kan. Iya. Jadi insya Allah, dan dia telah sudah ditugasin oleh Erwin, dan Sadikin ditugasin juga untuk membantu mengawasi kegiatan Subhan di samping tugas-tugas pokok yang diberikan Sadikin dari Erwin untuk mengurusin di sektor pertanian. Sebagai pendiri Bosowa, menurut Pak Aksa, apa tugas Pak Aksa sekarang ini ke Bosowa, ke Pak Erwin dan adik-adiknya sekarang yang sudah diserahi amanah? Jadi saya sekarang ini justru seperti kau bilang tadi, bahwa Erwin itu cuma memberikan saya bagaimana pantai saya, pulau saya. Dia tidak memberikan lagi tugas-tugas berat. Jadi apa yang saya sukai itulah dia. Sehingga secara total Erwin bersaudara punya tanggung jawab. Nah, saya hanya ikut mengamati bagaimana potensi masing-masing itu di bidangnya. Jadi saya mengharapkan dia mempunyai kemampuan masing-masing. Tadi kan pesannya Pak Erwin di pidato hari ulang tahun Bosowa itu bahwa Pak Aksa kita biarkan, jangan diganggu kebahagiaannya. Iya. Ada sekarang pantainya di pantai Indah Bosowa, ada pulau di Pulau Pandangungan yang Pak Erwin serahkan ke Pak Aksa untuk menikmati di situ bersama sahabat-sahabat. Iya. Kan supaya Pak Aksa selalu sehat jasmani dan rohani. Iya. Supaya setiap saat dimintai pikiran oleh Pak Erwin, Pak Aksa bisa langsung berikan solusi. Iya. Mungkin seperti itu, Mas. Ini pergi di Amerika pun saya check up, Erwin yang ngantar. Iya. Dia ngantar, setelah selesai antar, disuruh adiknya bergilir, temani saya di sana. Semua dia bersaudara bergilir, mengantar terakhir Uban, kau temani bapak di sana. Jadi ya udah. Jadi saya mengingatkan saja, tugas saya jangan sampai melupakan sholat. Itu aja saya gembalakan dia, bahwa setiap ngomong saya sholatnya bagaimana. Itu aja, supaya dan saya ingatkan bahwa itu mengenai pembangunan masjid penting. Karena bagaimanapun keberkahan daripada Allah diharapkan. Apapun yang kita lakukan tanpa kehendak Allah itu tidak mungkin kita berhasil. Seperti filosofinya Bosowa, bekerja keras, belajar terus-menerus, dan berdoa. Karena pada akhirnya kerja keras, belajar terus, kita serahkan sama Tuhan. Kita hanya berusaha untuk berusaha saja, tergantung Tuhan mau kasih. Dan saya selalu memberi contoh, kau sebenarnya semua itu, kau hebat. Karena kau punya sekolah di luar negeri semua. Kalau saya ini kan di kampung. Ya, apa yang andalan saya, apa yang saya melebihi dari Anda? Bahwa ya saya hanya selalu mengharapkan keberkahan. Jadi jangan sampai kau tuh hebat, tapi kalau kau pendidikanmu hebat seperti itu, kemudian keberkahan ada, pasti kau lebih hebat dari saya. Ya. Pendidikan dibarengi dengan keberkahan, kau lebih hebat. Sebaliknya bisa juga jadi tidak hebat kalau misalnya pendidikan berkahnya tidak ada. Ya, makanya tadi Pak saya ingatkan supaya jalan seimbang terus. Seimbang terus. Terutama itu masjid itu. Tadi kan Pak Erwin singgung bahwa Pak Aksa memulai asuhan tadi singgung bahwa Pak Aksa memulai membeli mobil Mitsubishi dengan modal 5 juta. Iya. Karena berkah. Berkah. Itu terus berkah. Dan Tuhan selalu memberi petunjuk. Itu yang saya di luar pikiran saya. Sering saya merenung, Allah Maha Besar kau betul ya Allah. Di luar perkiraan saya ada aja pertolongannya datang. Ya. Terima kasih. Demikian di hari ulang tahun Bosowa ke-49. Saya mengakui teman-teman dari Tribun Timur dan Seledek.
Terima kasih kami bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.